Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan memberikan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka yang sudah kami laksanakan di SMP Muhammadiyah 8 Batu. Kali ini saya akan membawakan topik tentang tips dan trik menghitung dan mengalokasikan jam pelajaran dalam satu fase. Tujuan video praktik baik ini agar satuan pendidikan mengetahui bagaimana cara menghitung alokasi waktu yang akan didistribusikan setiap mata pelajaran pada satu fase. Regulasinya adalah di struktur kurikulum SMP MTS yang diturunkan melalui Kementerian Pendidikan Indonesia bahwa struktur kurikulum SMP MTS terdiri dari satu fase, yaitu fase D yang terdiri kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Struktur kurikulum SMP atau MTS terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang alokasi waktunya sekitar 25% dari total JP per tahun. Berikut ini adalah contoh alokasi waktu mata pelajaran SMP MTS kelas 7 dan 8 dengan asumsi 1 tahun 36 minggu dan 1 JP 40 menit. Dan juga ditampilkan alokasi waktu pembelajaran untuk kelas 9 dengan alokasi waktu setiap tahunnya 32 minggu dengan 1 JP 40 menit. Di sini saya akan mengambil contoh mata pelajaran informatika. Tips dalam menghitung jam pelajaran adalah: pertama, Bapak Ibu harus pahami JP setiap fase. Yang kedua, siapkan dokumentasi yang dibutuhkan, yaitu jumlah minggu dalam 1 tahun, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Yang ketiga, identifikasi elemen yang memerlukan jam pelajaran yang lebih banyak. Dan yang keempat, gunakan aplikasi pengolah angka untuk menghitungnya. Selanjutnya, trik untuk menghitung dan mengalokasikan jam pelajaran dalam satu fase pertama adalah buka aplikasi Google Drive, buka aplikasi Google Sheet, kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan akun belajar ID. Selanjutnya, buatlah hitungan seperti contoh. Apabila sudah mendapatkan jumlah jam efektif, Bapak Ibu bisa mengalokasikan pada setiap elemen capaian pembelajaran. Saya di sini mengambil contoh mata pelajaran informatika. Di sini sudah dicontohkan kelas 7 dan kelas 8, jumlah jam reguler adalah 72 jam. Karena asumsinya 1 tahun 36 minggu, berarti dikalikan 2 JP berarti 72. Sedangkan untuk proyek 36 JP. Jumlah JP per tahun adalah 108. Untuk informatika kelas 9, jumlah JP reguler itu adalah 64. Kemudian jumlah JP untuk proyek 32 dan jumlah JP per tahun adalah 96. Bagaimana cara menghitungnya? Asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu untuk kelas 7 dan kelas 8. Dan diasumsikan 1 tahun sama dengan 32 minggu untuk kelas 9. Jumlah JP per tahun untuk informatika kelas 7 dan 8 adalah 72 dikalikan 2, artinya kelas 7 dan 8 dengan jumlah 144 JP. Selanjutnya, jumlah JP per tahun untuk informatika kelas 9 dengan asumsi 1 tahun 32 minggu adalah 64 JP. Sehingga jumlah JP informatika untuk pembelajaran reguler selama 3 tahun, yaitu satu fase D,
adalah 144 ditambah 64 dengan hasilnya adalah 208 JP. Ini kita sudah mengetahui jumlah JP untuk dialokasikan pada setiap TP. Selanjutnya adalah kita memprosentase berapa persentase JP yang lebih banyak. Ya, kita membuat presentasi sendiri tergantung TP yang sudah kita susun. Contohnya, pada elemen berpikir komputasional itu mendapatkan persentase JP lebih banyak daripada TIK, SK, JKI. Pada informatika ada elemen yang lebih membutuhkan banyak jam. Contohnya elemen berpikir komputasional dan juga algoritma pemrograman, kemudian praktik lintas bidang, dan juga analisis data. Elemen tersebut membutuhkan banyak JP, sehingga saya memberikan presentasi seperti ini, dan itu tergantung mata pelajaran masing-masing. Setelah itu, dalam presentasi ini kita kalikan dengan jumlah JP yang tersedia. Dengan menggunakan spreadsheet, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita lakukan pembulatan sampai hasilnya sama dengan JP tersedia. Langkah selanjutnya, kita alokasikan pada yang sebelumnya kita ketahui, contohnya pada elemen berpikir komputasional mendapatkan jatah 42 JP dalam satu fase, berarti 3 tahun. Kita alokasikan di sini. Setiap TP kita alokasikan jumlah jamnya sampai jumlahnya total per elemen adalah 42. Jadi, yang sudah kita bagi tadi kita alokasikan pada setiap tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran agar apa yang nanti kita ajarkan tercapai dalam satu fase JP yang diharapkan. Itu saja tips dari saya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan atau ingin memberikan saran dan kritiknya, silakan cantumkan pada kolom komentar. Dan umpan balik Bapak Ibu akan sangat kami butuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.